berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Penyidikan tragedi Kanjuruhan Malang memasuki babak baru. Polri menetapkan 6 orang menjadi tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Keenam tersangka dinilai memiliki andil terhadap tewasnya 131 orang pada laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Pada saat kita dalami, dari panitia penyelenggara tidak menyiapkan rencana darurat untuk menangani situasi-situasi khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Regulasi Keselamatan Keamanan PSSI tahun 2021. Dari 6 tersangka memiliki peran masing-masing dalam tragedi Kanjuruhan. Yang pertama adalah Direktur Utama Liga Indonesia Baru LIB, Ahmad Hadian Lukita. Ahmad dinilai tidak melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan yang seharusnya wajib dilakukan sebelum pertandingan. Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Abdul Haris. Abdul dinilai tidak membuat pengaturan keselamatan dan keamanan stadion. Abdul Haris juga dinilai mengabaikan keamanan terkait jumlah penonton yang ternyata melebihi kapasitas stadion. Tersangka ketiga Security Officer Arema FC, Suko Sutrisno. Suko diketahui memerintahkan steward untuk meninggalkan stadion yang menyebabkan penonton kesulitan keluar stadion. 3 tersangka berikutnya adalah Kabak Ops Polres Malang, Komandan Kompi 3 Brimob Polda Jawa Timur, dan Kasat Samapta Polres Malang. Ketiganya dinilai bersalah karena penggunaan gas air mata di dalam stadion yang secara aturan dilarang digunakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Ops Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD sebagai Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta menargetkan memberi laporan kepada publik dalam 2 pekan mendatang. Mahfud juga mengatakan tim TGIPF juga disebar ke sejumlah lokasi, mulai dari Malang, Surabaya, Jakarta, hingga ke sejumlah lembaga untuk mencari fakta dalam tragedi Kanjuruhan. Diperkirakan 3 minggu, tapi sekarang sedang berusaha dipercepat. Rekomendasi TGIPF ini 2 minggu, akan diusahakan 2 minggu. Sekarang semua data sudah dikumpulkan, yang dari media, dari macam-macam dikumpulkan. Nah sekarang kami nyebar tim ke Malang, ke Surabaya, Jakarta, ke lembaga-lembaga untuk memvalidasi dan untuk mendalami itu semua. Tragedi Kanjuruhan yang menelan korban jiwa 131 orang harus menjadi evaluasi besar bagi Indonesia agar tragedi di sepak bola tidak terjadi lagi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, upaya untuk mengusut tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur memasuki babak baru kemarin. Setelah melalui penyidikan, kepolisian menetapkan 6 orang menjadi tersangka. 6 orang menjadi tersangka, beberapa diantaranya adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Security Officer dari pertandingan, dan 3 personel kepolisian. Kita bahas di Dialog Sapa Indonesia pagi ini. Bergabung secara daring para narasumber untuk kami, Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam, dan pengamat dan pemerhati sepak bola Gita Suwondo. Mas Gita, Mas Hoirul, Mas Yusuf, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Salam sehat. Ya, dalam terus mengawal upaya pengusutan tuntas dan ke depan kita harapkan menjadi perbaikan sepak bola nasional di Indonesia.
kami hadirkan lagi terus perbincangan ini atau dialog kita untuk mengingatkan banyak pihak termasuk kita sendiri sambil terus mengucapkan bela sungkawa yang mendalam bagi 131 korban yang tewas dan mungkin sekarang masih ada yang luka. Saya ke Mas Yusuf dulu, kepolisian saya harus ada apresiasinya walaupun kemudian dalam beberapa peristiwa ya Mas Yusuf, kepolisian harus kehilangan mungkin personel-personel terbaiknya karena beberapa kasus, tetapi apresiasinya adalah bertindak cepat dari Kapolri begitu. Dan dalam penetapan tersangka juga ada 3 anggota kepolisian. Anda mengetahui dari dekat lah, mengapa kepolisian kemudian menetapkan tersangka ini sudah dengan pertimbangan yang matang sedemikian rupa, Mas Yusuf, sehingga kemudian apa yang kita harapkan ini nanti akan terjadi juga pengusutan secara tuntas. Ini nanti akan maju ke pengadilan dan kemudian terlihat lagi apa yang sebetulnya terjadi dan lain-lain. Menurut Anda, Mas Yusuf? Baik, terima kasih Mas Bayu. Kami tentu berduka pada korban atas peristiwa tragedi Kanjuruhan 1 Oktober yang lalu. Ya. Terkait dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tentu kita harus apresiasi dalam kurun waktu 7 hari. Pertama, kepolisian telah menunjukkan satu hal terkait dengan bantuan dan penanganan korban. Yang kedua, terkait dengan harapan publik, harapan kita semua, harapan Presiden, bahwa kasus ini dapat dilakukan penyelidikan, diusut tuntas. Ya. Kapolri telah mengumumkan 6 tersangka, tentu ini kami pantau dan kami nilai bahwa kepolisian di dalam mengusut kasus ini melihat secara komprehensif berbagai pihak yang berada di dalam pertanggungjawaban pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan ini yang terjadi tragedi itu, itu dilihat sehingga kalau kita lihat 6 tersangka itu sangat terlihat jelas bahwa penetapan itu dilakukan secara komprehensif melihat pihak-pihak yang bertanggung jawab di situ. Yang ketiga, tentu ini terkait dasar hukum di dalam penetapan itu tidak semata terkait dengan peristiwa pidana yang itu harus didasarkan pada KUHP, tapi ada juga aturan-aturan yang mengatur bagaimana sesungguhnya stadion sepak bola. Nah, stadion sepak bola itu kan sesungguhnya aturan yang paling utama itulah aturan yang mengikat pertandingan sepak bola. Kompetensi absolut di dalam stadion sepak bola itu, khususnya di lapangan itu, adalah wasit. Nah, pertandingan sepak bola itu sendiri juga diatur oleh aturan-aturan, diantaranya adalah aturan disiplin PSSI. Tentu ini dilihat secara komprehensif, termasuk juga terkait dengan keterlibatan kepolisian di dalam pengamanan sepak bola. Tentu ini terkait dengan rencana pengamanan dan pelaksanaan rencana pengamanan itu sendiri. Dan ini kami lihat juga dilihat secara komprehensif apa masalahnya, apakah ada pada perencanaan pengamanannya atau pada pelaksanaannya. Sementara ini kami lihat apabila dilihat dari tersangka yang ditetapkan dari unsur kepolisian itu tentu ada pada pelaksanaan daripada rencana pengamanan itu. Sementara ini, apakah ini pengusutannya, penyidikannya kan masih terus berlangsung. Tentu sekali lagi dalam momen ini juga kami apabila berkenan memberikan saran melalui media ini, sekali lagi persoalan tragedi Kanjuruhan ini mesti dilihat secara komprehensif. Ada aturan-aturan sepak bola dan ada aturan-aturan hukum tentang undang-undang keolahragaan, dan begitu juga ada aturan-aturan yang mengatur dengan pelanggaran tidak pidana KUHP itu sendiri. Begitu juga di dalam internal Polri ada aturan disiplin dan aturan kode etik kalau itu terkait dengan personil. Itu Mas Bayu. Ya, oke. Cukup terbayang bahwa Harian Kompas juga hari ini menurunkan di headline penetapan 6 tersangka ini adalah untuk abai terhadap faktor keselamatan dalam sebuah pertandingan sepak bola.
Kita sambung lagi nanti Mas Yusuf sambil berbincang juga dengan mungkin juga akan ditambahkan Mas Hoirul dan terutama Mas Gita nanti. Mas Hoirul, Komnas HAM juga turun tangan untuk melihat tragedi ini begitu. Nah, dari amatan yang kemudian mungkin sebentar lagi akan resmi disampaikan, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia dan kemudian siapa yang nanti kemudian di dalam bayangan Komnas HAM sampai hari inilah begitu, dalam fact finding pencarian fakta dari Komnas HAM yang kemudian harusnya bertanggung jawab agar tidak terjadi pelanggaran HAM ini. Mas Hoirul. Ya, yang pertama-tama sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam ya dari Komnas HAM. Namun sekaligus kami mengucapkan apresiasi kepada Aremania dan para masyarakat Malang yang bahu-membahu sampai detik ini untuk bersolidaritas terhadap korban, membantu korban, mendata dan sebagainya. Itu satu tindakan yang menurut kami juga diapresiasi kuat gitu. Termasuk juga kepada teman-teman kepolisian yang cepat gitu untuk menetapkan 6 tersangka ini. Nah, sampai saat ini Komnas HAM sebenarnya sudah ketemu banyak keluarga korban, bertemu Aremania, bertemu pengurus Arema, bertemu dengan teman-teman kepolisian, bertemu dengan teman-teman TNI gitu ya. Kita kepingin mendalami sebenarnya begini, kalau soal gas air mata begitu udah jelas ada penggunaan gas air mata dan itu sebenarnya nggak boleh. Terus kalau ada kekerasan sudah jelas ya terlihat di berbagai video ada kekerasan, ada korban apalagi angkanya juga gede. Kalau ditanya apakah ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia, ya ada pelanggaran hak asasi manusia. Nah, persoalannya kita ingin mendalami soal perencanaan pengamanan. Jadi begini, ini yang juga penting gitu ya, perencanaan pengamanan ini. Nah, perencanaan pengamanan ini itu yang di sana sampai ada gas air mata. Kenapa sih kok menggunakan gas air mata? Ternyata memang ada permintaan pasukan Brimob PHH misalnya. Ada juga Sabara. Sehingga dalam forum ini saya bilang bahwa penembak gas air mata itu tidak hanya Brimob, tapi juga ada indikasi kuat juga teman-teman dari Sabara. Ini yang kita akan telusurin. Rencana pengamanannya kayak apa? Bagaimana komunikasinya? Apakah ada di awal itu misalnya, karena ini melibatkan banyak aktor keamanan di luar Malang, ya, itu bagaimana mereka melakukan simulasi. Briefing memang ada, tapi TFG atau simulasi atau gladi bersih itu kayak ada enggak? Sehingga kenal gitu. Sehingga kalau terjadi apa-apa, itu bisa cepat koordinasinya. Karena kami lagi menghitung, kalau banyak orang misalnya mengatakan bahwa masuknya supporter ke lapangan, ya itu menjadi pemicu dari konflik ini, dari kekerasan ini yang menelan jatuh korban, kami melihatnya agak berbeda gitu. Karena masuknya supporter ke sana itu sampai sekian menit itu nggak ada kericuhan. Kericuhan itu diawali dengan gas air mata. Sehingga memang problem gas air mata ini serius. Dan problem tata kelola perencanaan keamanan dan pelaksanaan keamanan juga serius. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, ini sedang kami telusurin. Yang paling sederhana sebenarnya begini. Ya, mana-mana yang namanya sepak bola dan sebagainya, pengendali operasinya memang Pak Kapolres. Ya, apakah Pak Kapolres sudah maksimal? Apakah perencanaannya, pelaksanaannya sudah maksimal misalnya? Terus bagaimana koordinasi dan sebagainya. Karena temuan lapangan kami terkait ini, komunikasi di lapangan antar petugas keamanan mewakili masing-masing institusi itu ya juga tidak terlalu lancar gitu. Oh, baik. Itu juga serius. Nah, di samping memang aparat keamanan betul, kami setuju dengan teman-teman polisi yang menetapkan juga penyelenggaranya. Karena problem utama karena itu kepanikan dan sebagainya. Iya, soal pintu itu, tutup, dibuka, pintunya kecil dan sebagainya. Disitulah kemampetan orang keluar sehingga jatuh korbannya sangat banyak. Ya, baik. Terbayang dari apa yang kemudian sekarang sedang terus dilakukan fact finding atau pencarian fakta di lapangan oleh Komnas HAM ya, Mas Hoirul. Kita nanti juga menunggu. Nah, Mas Gita, kalau dari penetapan tersangka ini
satu hal saya ingin menyoroti bahwa yang dilihat adalah abai terhadap faktor keselamatan. Yang kita bilang ini kan harus diperhitungkan, jangan dipikirkan wah ini nggak ada supporter Persebaya, itu amannya begitu. Tapi kita harus tetap memikirkan the worst skenario-nya, kemungkinan terburuknya, kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, kemungkinan D, semuanya harus betul-betul terantisipasi. Nah tampaknya ini tidak dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian dijadikan tersangka. Untuk kepolisian mungkin arahnya seperti Mas Aurel katakan, gas air mata ini siapa yang melontarkan? Karena dari informasi lapangan yang kita terima dari tim kita yang terus bergerak di Malang, tidak ada perintah sebetulnya dari Kapolres. Pak mantan Kapolres malah sedang mengawal pemain Persebaya keluar. Itu mungkin nanti pelan tapi pasti akan dijawab. Mas Gita, Anda pernah datang menyaksikan langsung pertandingan-pertandingan internasional di mana kejadian-kejadian seperti ini pernah menjadi sejarah dan perbaikan juga, misalnya di Eropa, di Inggris, dan lain-lain. Saya merasa sangat basic yang kita lakukan di Kanjuruhan. Bagaimana mungkin ada pintu usai pertandingan masih terkunci? Saya nggak habis pikir itu. Saya menganaloginya mungkin tidak apple to apple atau betul-betul terbayang. Kalau film di bioskop sudah muncul nama-nama credit title, ending credit title itu di akhir, itu pintu sudah dibuka. Ini kok bagaimana bisa itu pintu tidak dibuka? Pertandingan sudah berjalan, sudah selesai, ini sekitar 20-30 menit setelah kejadian ada kerusuhan, tidak dibuka, masih terkunci. Mas Gita, abai terhadap faktor keselamatan ini di stadion. Sebenarnya kalau melihat secara keseluruhan di berbagai macam stadion di belahan dunia, bahkan di liga-liga Indonesia sekalipun, itu selalu harus ada penjaga pintu. Memang pintu dikunci, tujuannya adalah untuk supaya yang tidak memiliki tiket tidak masuk di tengah-tengah pertandingan. Karena sering terjadi kasus seperti itu. Tapi selalu ada penjaga, karena kalaupun saya tidak bertugas, kadang-kadang saya membawa anak saya untuk nonton, kita melihat pertandingannya membosankan. 30 menit sebelum pertandingan berakhir tuh kita sudah keluar. Entah karena kita bosan, entah karena kita takut akan terjadi apa-apa. Dan itu kalau kita nonton di GBK misalnya, atau kita nonton di Stadion Madia, itu selalu ada penjaga yang menjaga pintu untuk membukakan kita. Memang pintunya dikunci. Ini juga yang saya bingung, kenapa sampai tidak ada penjaga yang membukakan pintu. Karena apapun yang terjadi, setiap saat harus ada penjaga yang berjaga-jaga untuk kalau ada penonton yang ingin keluar sebelum waktunya. Gitu. Karena saya sambung sedikit atau selah sedikit di sini. Saya selah sedikit ya Mas Gita. Berhak keluar gitu. Ya, ini salah satu tersangka memang security officer dinyatakan menjadi tersangka karena memerintahkan semua pihak keamanan termasuk yang menjaga pintu untuk meninggalkan tempat. Nah itu yang terjadi. Ini kan basic ya Mas Gita. Itu apakah dalam keadaan panik sehingga harus meninggalkan tempat atau bagaimanapun. Karena kalau kita melihat secara keseluruhan dari awal, pada saat pertandingan itu sendiri kan berjalan dengan sangat baik antara Arema dengan Persebaya. Terlepas apapun hasilnya, bahkan tidak ada drama kartu merah atau apapun. Tapi 15 menit sebelum pertandingan berakhir, karena kebetulan tempat saya bekerja adalah tempat yang memproduksi pertandingan itu untuk salah satu stasiun televisi pemegang hak siar. Itu salah satu kameramen kita lapor ke control room bahwa ini kok sepertinya tidak akan kondusif di akhirnya karena sudah ada gejala-gejala seperti itu. Juga kameramen kita yang ada di belakang gawang yang benar-benar berada di depan tribun utara di mana penontonnya ada yang turun ke lapangan pada saat itu. Sehingga dia mengatakan bahwa kalau nanti pertandingan sudah berakhir, biasanya kita akan selalu mengcover sisa-sisa pertandingan walaupun tidak disiarkan lagi oleh stasiun televisi yang menyiarkan itu. Tapi untuk kali ini mereka minta izin, kamera harus cepat dicopot karena suasananya sudah tidak kondusif. Kalau saja pekerja-pekerja TV sudah tahu tidak kondusif, seharusnya steward ataupun penjaga-penjaga keamanan di sana harus juga merasakan atmosfer yang sama seharusnya. Seperti itu. Itu yang saya pikir terlambat diantisipasi. Walaupun apapun yang terjadi, masuk ke field of play kan memang tidak dibenarkan. Jadi bahkan dari tim saya 25 orang yang bekerja di stadion, setengah diantaranya bahkan tidak boleh masuk ke field of play. Di tanda akreditasi kita tuh ada tanda bahwa kita memang tidak boleh masuk ke sana karena kita bukan kameramen, kita bukan audioman, kita bukan cableman dan sebagainya. Seperti itu.
Ya, nah hal-hal semacam inilah yang membuat Mas Yusuf, Pak Kapolri mengatakan dalam konferensi persnya kemarin masih ada kemungkinan penambahan tersangka karena ini masih akan terus berturut. Siapa yang kemudian kalau hal seperti ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab, tidak hanya kemudian yang paling bertanggung jawab pada sisi lapangannya. Ini yang nanti akan terus dilakukan oleh kepolisian menurut Mas Yusuf? Ya, pasti seperti yang saya kemukakan di awal tadi, ini pengusutannya harus komprehensif. Termasuk kan ada tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin oleh Pak Menko Polhukam yang juga selaku Ketua Kompolnas. Kami sendiri juga akan memberikan informasi terkait dengan data-data yang telah kita kumpulkan, yang itu juga... Kompolnas diminta juga ya sama Pak Mahfud untuk memberikan masukan kepada TGIPF? Nanti melalui rapat Kompolnas yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kan itu. Nah, rasa keadilan kepada semua pihak, korban dan siapapun yang terkait di dalam peristiwa di dalam Kanjuruhan itu, ini harus diberikan. Maka untuk memberikan itu tentu pengusutan terkait dengan tragedi yang telah menelan korban yang ratusan itu, maka harus komprehensif. Tidak bisa melihat secara parsial terkait dengan bagaimana aturan-aturan yang diberlakukan dalam sepak bola itu, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, Mas Bayu, itu harus betul-betul dilihat bagaimana fakta-faktanya. Nah, kalau untuk pihak kepolisian sendiri terkait dengan tanggung jawab pengamanan, tentu akan kembali sekali lagi kepada bagaimana rencana pengamanan itu. Apakah di dalam rencana pengamanan itu salah satu skenario bertindak dalam kategori merah. Tindakan itu ditentukan apakah hijau, kuning, merah. Nah, merah itu apakah ada satu tindakan yang harus dilakukan dengan gas air mata. Nah, itu dilihat. Nah, sementara sekarang kan faktanya Polri telah menetapkan ada tersangka yang memerintahkan menembak gas air mata. Apakah itu faktanya ada pada pelaksanaan atau dalam perencanaan? Nah, itu nanti akan menentukan apakah ini ada yang lain lagi yang perlu ditetapkan tersangka. Tapi nanti kita lihat, yang jelas proses disiplin, proses kode etik juga sedang berjalan, Mas Bayu. Tentunya akan mendukung juga proses penyidikan untuk tindak pidananya. Tapi sekali lagi Mas Bayu, kami dari Kompolnas agar masalah ini diusut tuntas secara komprehensif, termasuk bagaimana aturan disiplin PSSI itu diterapkan di Stadion Kanjuruhan. Siapa yang boleh berada di lapangan, siapa yang tidak boleh. Ini kan harus dilihat secara komprehensif, tapi tentu ini tentu kewenangan ada pada Komisi Disiplin ataupun banding terkait dengan bagaimana menerapkan ataupun menegakkan aturan itu. Nah, ketika aturan disiplin itu ditegakkan, tentu ini juga mesti dilihat di dalam proses penyidikan dan dugaan tindak pidananya dalam peristiwa itu, Mas Bayu. Inilah komprehensif agar rasa keadilan kepada semua pihak itu betul-betul terpenuhi. Ya, peraturan sebetulnya sudah ada. Peraturan untuk melakukan pertandingan sepak bola yang aman sebetulnya sudah ada. Nah, ini dijalankan dengan baik atau tidak? Siapa yang tidak menjalankannya dan kenapa tidak dijalankan dengan baik? Padahal selalu harus ini diingatkan dan lain-lain. Saya harap komprehensifnya nanti ke arah sana. Kita sambung usai jeda. Tetap bersama kami. Kita sambung, saudara, perbincangan kita mengenai terus menggali fakta dari apa yang terjadi sebagai tragedi Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Masih bersama para narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi hari ini, Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas, Hoirul Anam, Komisioner Komnas HAM, dan Gita Suwondo, pemerhati sepak bola nasional. Mas Hoirul Anam, dengan sudah ditetapkannya para tersangka karena abai terhadap faktor keselamatan, yang saya kemudian sedikit panjangkan berkaitan dengan fact finding yang tadi disampaikan oleh Mas Hoirul dan teman-teman di Komnas HAM, ini mungkin yang menyebabkan abai terhadap faktor keselamatan inilah yang kemudian ada hak azazi manusia atau HAM yang kemudian terlanggar begitu.
Nah, jadi penetapan para tersangka ini paling tidak menurut Mas Hoiril Anam sudah on the right track. Apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian untuk menetapkan tersangka, atau sebetulnya masih bisa komprehensif seperti Mas Yusuf tadi katakan, agar peristiwa ini sekali lagi semangatnya bukan untuk menyalahkan atau mencari siapa yang paling bersalah, tapi ini harus berhenti hari ini. Jangan ada lagi kejadian atau tragedi lain setelah Kanjuruhan. Mas Hoiril? Iya, sebenarnya kalau melihat dari karakter tersangkanya dari banyak pihak, sebenarnya ya harus kita apresiasi gitu ya. Iya. Tapi yang paling penting sebenarnya di balik penetapan tersangka kan ada konstruksi peristiwa. Dari konstruksi peristiwa lah, ini sebenarnya kita bisa belajar banyak dari situ. Misalnya terkait bagaimana sih tata kelola pengamanan sejak awal, tata kelola siaran sejak awal, tata kelola penyelenggaraan sejak awal, bahkan keberadaan teman-teman TNI sama teman-teman polisi misalnya di dalam stadion. Yeah. Ini kan kita refleksikan bersama-sama, misalnya karena ini sepak bola, ya sesuai nggak dengan instrumen-instrumen yang ada di FIFA. Nah, konstruksi peristiwa ini penting untuk sebenarnya dijelaskan sehingga masyarakat juga tahu dan kita bisa belajar banyak, gitu ya. Yeah. Dan ini selama kami proses juga kami tanya loh, misalnya ke teman-teman Aremania, bagaimana seandainya yang diatur tertib misalnya jangan masuk ke lapangan, itu forum apresiasi terhadap atau komunikasi terhadap pemain. Jadi bagaimana diatur sedemikian rupa sehingga tidak melanggar statuta FIFA. Begitu pula kami juga tanya kepada teman-teman polisi, bisa nggak menjaga keamanan sesuai dengan aturan FIFA, misalnya di ring berapa keberadaannya. Di teman-teman TNI juga kami tanya. Dan karena kasus inilah sebenarnya semuanya melakukan sebuah reflektif gitu. Mau sebenarnya untuk mematuhi FIFA ini. Kan memang dipertegas ini levelnya di mana, keberadaannya di mana, di ring berapa dan lain sebagainya. Termasuk misalnya begini, permintaan PHH Brimob, terus penggunaan juga gas air mata oleh Sabara misalnya, kan yang menggunakan tidak hanya Brimob tapi juga Sabara. Nah kalau di Kanjuruhan itu atau di banyak tempat, ya di banyak tempat tontonan sepak bola, udah teridentifikasi ada anak-anak, ada ibu-ibu, macam-macam gitu, yang pasti itu akan sangat menyesakkan ya. Kenapa kok masih digunakan? Walaupun misalnya eskalasinya merah, kuning, hijau misalnya itu dibuat. Nah itu kan ada di perencanaan. Nah ayo sebenarnya keberadaan Komnas HAM, tentu saja juga mungkin Kompolnas atau teman-teman yang lain termasuk juga masyarakat Malang yang melakukan investigasi, itu sebenarnya penting untuk membuka ruang terangnya peristiwa. Dari situlah kita akan belajar dan refleksi diri. Kalau perdebatannya cuma ini tersangkanya itu dan sebagainya, itu nggak akan dapat apa-apa. Gitu. Setuju. Nggak akan dapat apa-apa. Mas Hoiril, kalau Komnas HAM sendiri, dalam bayangan Komnas HAM, rekomendasi Komnas HAM nanti untuk fact finding dari tragedi Kanjuruhan ini akan disampaikan ke siapa saja? Yang pasti akan kami sampaikan kepada ya sesuai dengan ininya Komnas HAM ya ke pemerintah, ke DPR, termasuk juga pihak terkait ya PSSI gitu, agar memang semangatnya pembenahan gitu. Semangatnya ayo kita benahi bersama-sama. Kami salut kepada teman-teman Aremania dengan tragedi ini, kita diskusi ya, misalnya ini gimana soal tata kelola. Mungkin enggak Aremania misalnya menjaga kedepannya ya, menjaga pertandingan dan sebagainya cukup dengan steward. Cukup dengan perangkat keamanannya sendiri. Mereka mungkin pernah itu mereka lakukan. Itu pernah mereka lakukan. Setuju. Para supporter saya meyakininya bisa, dan teman-teman Aremania pun sudah mengakui di awal kejadian bahwa ya betul kami memang ada salah masuk ke dalam stadion dan lain-lain. Itu pun sebetulnya diketahui. Dan ini sebetulnya bisa kita perbaiki bersama. Semua ada andil dalam tragedi ini, dalam musibah yang terjadi di Kanjuruhan, dan saatnya kita memperbaiki ini semua. Terbayang, Mas Hoiril. Mas Gita, tadi Mas Yusuf katakan, ini semua aturannya dari FIFA untuk sepak bola di seluruh dunia sudah ada. Nggak sembarangan FIFA kemudian, mungkin baru banyak yang mengetahui bahwa field of play itu, lapangan hijau itu nggak boleh ada orang yang masuk. Makanya kita sering lihat itu video-video.
beredar bahkan di media sosial. Kalau ada yang lari, itu panitia pelaksananya panik. Mereka segera buru-buru pengen tangkap. Dikejar-kejaran itu kan, tanpa senjata, tanpa pentungan dan lain-lain. Karena bisa jadi mereka terkena denda dan lain-lain. Itu begitu ketat FIFA akan melakukannya kepada pelanggaran-pelanggaran FIFA yang sudah disusun sedemikian rupa dan diedarkan ke seluruh dunia. Kalau di Indonesia ya Federasi Sepak Bola Indonesia lah yang harusnya menurut saya menjaga itu semua, mengingatkan semua pihak, jaga ini, jaga itu sehingga semuanya baik, pertandingannya aman, penontonnya nyaman, begitu kan kira-kira. Nah, ini kan kita udah ada, tapi kita bukan hanya tragedi Kanjuruhan kan Mas Gita. Anda sering benar ke lapangan di Indonesia. Saya sesekali saja meliputnya begitu ke lapangan. Kita tuh jadi kayak maklum kalau ada penonton masuk ke lapangan. Oke, dikenain denda lah tim kandang begitu ya. Tim tuan rumah terima. Saya nggak ngerti itu betul-betul dilakukan atau tidak dendanya. Kemudian pemain dan official masuk dan keluar stadion pakai barakuda atau mobil lapis baja, nggak pakai bis. Mas Hoirul, itu kan agak melanggar HAM juga ya menurut saya. Tapi kita maklum gitu loh. Nah hal semacam ini kan kita nggak pernah tegakkan gitu. Betul nggak Mas Gita? Dan ini yang harus berhenti dan harus kita tegakkan. Nggak ada lagi cerita kayak begini. Mas Gita? Ya, kalau saya pikir bahwa apa yang harus dilakukan oleh klub sekarang dengan tentunya federasi dan juga operator liga ya yang benar-benar harus memperkasainya adalah bagaimana mendewasakan supporter, bahwa itu harus terus-menerus, bahwa supporter itu harus terus-menerus diberi seperti pengetahuan bahwa yang rugi adalah kalian sendiri jika klub itu dihukum. Kalau hukumannya cuma hukuman denda berupa uang, mungkin tidak ada efek jera. Kalau hukumannya misalnya harus pergi tandang jauh 250 km seperti halnya yang nanti akan diterapkan kepada Arema, itu pasti akan merugikan mereka. Mereka tidak akan bisa menonton tim kesayangannya. Bahkan lebih ekstrim lagi, misalnya Arema dihukum tidak boleh memainkan sisa pertandingan yang otomatis mereka akan turun ke Liga 2 nantinya, kasta kedua dari Liga Indonesia. Ini pasti akan sangat merugikan. Hal seperti itu yang mungkin harus diterapkan. Juga yang kalau saya perhatikan, Inggris kan pernah mengalami hal yang sama seperti ini di tahun 80-an. Kemudian pemerintah Inggris saat itu dengan Perdana Menterinya yang tangan besi Margaret Thatcher kan terus memberikan maklumat kepada FA bahwa ini harus ada perbaikan, bahwa supporter itu benar-benar harus dibatasi. Jadi umur untuk menonton pertandingan sepak bola ditingkatkan. Anak-anak boleh menonton asal didampingi oleh orang tua. Nah, itu yang tidak terjadi di liga kita. Banyak sekali saya lihat bahwa banyak anak-anak yang masuk tanpa tanpa didampingi oleh orang tua. Karena membeli karcis di Inggris itu harus berusia 17 tahun ke atas. Kalau di bawah 17 tahun mereka harus didampingi oleh orang tua. Artinya yang membeli itu harus orang tua. Hal-hal seperti ini harus dipraktekkan di liga kita, bahwa jangan asal mendapatkan uang dari penonton tapi terus tidak memandang usia, karena usia itu yang paling sangat berpengaruh, karena usia makin matang usia kan makin dewasa untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Ini yang kemarin dalam tragedi Kanjuruhan agak menyulitkan identifikasi ketika ada anak-anak yang masih belum memiliki KTP dan lain-lain. Teman-teman Aremania banyak membutuhkan effort untuk mengidentifikasinya. Perhatian semacam ini, kalau the worst skenario terjadi, yang harus kita pikirkan. Lanjutkan, Mas Gita. Iya, nah itu worst skenario adalah mungkin worst skenario adalah kita harus seperti di Inggris ya, bahwa kita harus mendata penonton kita. Kalau di Inggris itu kan semuanya serba computerized, bahkan dari tahun 90-an. Mereka benar-benar mendata supporter mereka. Jadi si A tidak boleh masuk lapangan karena historisnya dia sering membuat kerusuhan. Si B tidak bisa masuk lapangan karena pada saat Piala Dunia di Meksiko dia memimpin teman-temannya untuk membuat keributan di lapangan. Hal seperti itulah, tapi itu balik-balik lagi, itu database yang harus dimiliki oleh federasi, harus dimiliki oleh operator liga, dalam hal ini Liga Indonesia Baru, bahwa mereka harus memiliki satu persatu data supporter, karena awalnya dari situ memang. Kemudian kalau sekali lagi ya itu tadi, bagaimana crowd control itu terhadap keamanan yang harus dilakukan. Kalau kita mengacu ke sepak bola modern, sepak bola luar kan, yang 5 liga besar di Eropa, di dalam stadion itu tidak akan ada polisi. Yang ada steward yang selalu menghadap ke penonton, tidak memperhatikan pertandingan sepak bola sama sekali. Polisi berjaga di luar dengan segala macam peralatan mereka. Jadi
penonton-penonton itu benar-benar hanya diawasi oleh steward yang tidak membawa senjata sama sekali pada saat masuk ke lapangan. Ya. Hal seperti itu mungkin yang harus dilakukan di liga kita. Ya, Mas Gita, ini juga sering terjadi. Rasanya kalau kali ini muncul lagi, mungkin sebuah pengulangan yang sekali lagi ini mungkin yang terakhir begitu. Dalam penetapan para tersangka ada yang terindikasi menggunakan verifikasi stadion dari tahun 2020 untuk kompetisi 2022-2023 dan kemudian tiket dijual berlebih dengan alasan bingung karena seatnya belum single seat begitu seperti di GBK, tetapi masih kursi kayu begitu. Saya rasa itu sebetulnya bisa tetap ditegakkan aturannya agar ini tidak terjadi lagi. Siapa yang kemudian harus menjaga ini semua sebetulnya, Mas Gita? Ya, operator liga ya mestinya ya, karena gini. Karena kita kan tahun depan akan, kalau misalnya jadi dan tidak ada efek apa-apa dari kejadian ini, kita kan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20 di 6 kota di Indonesia. 6 kota itu kenapa terpilih? Karena stadionnya sudah single seat semua. Tapi kan kalau di liga tidak ada aturan bahwa harus single seat semua. Kenapa tidak ada aturan seperti itu? Karena klub-klub seperti Barito Putra, kemudian klub-klub seperti Borneo FC kan stadionnya belum single seat. Artinya mereka harus merenovasi semua stadionnya. Dan stadion itu kan bukan milik klub. Stadion itu kan milik Pemda. Kecuali seperti halnya stadion di Bali United, di mana ownernya bekerja sama dengan Pemda untuk memperbaharui stadion itu selama 20 tahun ke depan. Itu kenapa owner dari Bali United terus-menerus untuk merenovasi stadion itu sampai dengan standar FIFA, termasuk ke tempat penontonnya. Nah, hal seperti itu yang mungkin harus segera dilakukan, bahwa setiap stadion harus single seat sehingga tidak ada alasan bahwa kapasitas berlebihan karena tidak single seat. Walaupun sebenarnya dari dulu kan banyak yang tidak single seat, tapi banyak juga yang kapasitasnya tidak berlebihan ya. Dan apalagi di zaman masih endemi seperti sekarang ini, syarat di Arema itu sendiri kan hanya 75% dari jumlah kapasitas stadion. Jadi kalau kapasitas stadionnya 38.000 harus 75% dari 38.000, bahkan 38.000 pun itu sudah menyalahi aturan sebenarnya. Ya, oke. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita buat menjadi semangat untuk perbaikan. Kita harus pegang teguh semua pada posisi kita masing-masing. Mas Gita, Mas Khairul, Mas Yusuf, ini masih akan menyambung. Kita akan terus mengawal ini. Jadi temuan-temuan dan fakta-fakta lainnya akan kita bicarakan ke depan lagi. Terima kasih waktunya dan ngobrolnya pagi hari ini untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Salam sehat. Terima kasih Mas Bayu, salam sehat. Terima kasih banyak. Kita salam sehat semua.